Shalom muda-mudi yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabarnya pada hari ini? Pasti sangat luar biasa, bukan? Biarlah kiranya kita senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Amin. Tema perenungan kita pada hari ini adalah muda-mudi yang berpengharapan. Dalam Filipi 4 ayat 4 sampai 9. Saya bacakan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati, pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Mari kita kupas satu persatu ayat demi ayat. Pada ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Tepat, ayat ini jelas menjelaskan bahwa bersukacitalah di dalam apapun juga. Di dalam apapun juga. Rasul Paulus ingin menjelaskan, ingin menguatkan iman oleh jemaat Filipi untuk lebih lagi bersukacita di dalam apapun juga. Ketika kita bersukacita di dalam Tuhan, menaruh seluruh hidup kita, menaruh jiwa kita, menaruh kesesakan kita, maka yang kita dapat adalah sukacita. Bersukacita di dalam dan di luar, yang berarti bersukacita tidak hanya di luar atau di dalam saja, ataupun satu, harus kedua-keduanya. Yang berarti ketika kita tersenyum, hati kita juga harus tersenyum. Tidak bisa kita tersenyum di luar, di dalam hati masih menggerutu satu sama lain. Itu sama saja kita membohongi diri kita sendiri. Memang sulit dikatakan, memang sulit dilakukan, maaf saya kali lagi. Memang sulit untuk dilakukan, tapi mudah untuk dikatakan. Tapi ketika kita berpengharapan kepada Tuhan, benar-benar menaruh, pasti ada sukacita di dalam hati kita, di dalam diri kita. Bersukacita juga merupakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena kita sudah menikmati keadaan dan kondisi yang kita lakukan saat ini, meskipun keadaan yang kita alami saat ini merupakan suatu kondisi yang masih kurang menurut kita pribadi. Bersukacita merupakan sebuah hal yang sangat indah ketika kita dapat merasakannya. Ayat yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kebaikan hati yang bagaimana agar orang lain bisa tahu. Yang saya katakan di sini adalah sabar dan lemah lembut. Kebaikan hati inilah yang harusnya menjadi ciri khas orang Kristen dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Inilah ciri khas yang harus ditonjolkan oleh orang Kristen. Kalimat selanjutnya, Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah dekat ini berarti bahwa Tuhan sudah dekat dengan kita. Tuhan sudah dekat dengan orang percaya yang mengharuskan kita untuk serupa dengan Dia. Untuk serupa dengan Tuhan. Yang menjadi lebih lagi identitas Kristus adalah, patokannya adalah Tuhan Yesus Kristus. Baik, ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kita diperintah oleh Rasul Paulus untuk tidak perlu khawatir. Karena sesuatu yang khawatir yang berlebihan akan menimbulkan efek dan dampak yang negatif bagi kita. Contohnya, ketika kita merasa khawatir ketika kita dipecat atau kita tidak kunjung mendapatkan pekerjaan, kita akan kita depresi. Kita akan merasa frustasi. Lalu yang kita salahkan adalah keadaan keluarga. Itu adalah sesuatu hal
yang ketika kita tidak berpengharapan kepada Tuhan. Maka marilah untuk itu, hai anak-anak muda, kita berpengharapan kepada Tuhan lebih lagi. Jangan mengandalkan kekuatan dirimu masing-masing. Andalkanlah Tuhan senantiasa. Ketika kita akan memilih pasangan contohnya, jangan terlalu sibuk memikirkan keadaan sekitar kita. Ketika kita tidak kunjung mendapatkan pasangan, ketika kita melihat bahwa umur kita yang sudah mencapai kira-kira mencapai sudah saatnya kita mempunyai pasangan, tetapi kita melihat kanan kiri, kita tidak kunjung mendapatkan pasangan, melihat teman-teman kita sudah mempunyai pasangan, sudah mempunyai istri mungkin bahkan, tapi kita sendiri jadi kita khawatir yang berlebihan. Lalu akhirnya yang kita dapatkan adalah kita terburu-buru dalam mencari pasangan. Nah, ini yang sesuatu yang menjadi bahaya. Ketika anak muda terburu-buru mencari pasangan, lalu salah dalam memilih pasangan, dan bahkan akhirnya rela berpaling dari Tuhan, berpaling dari kekristenan demi mendapatkan pasangan, demi mengejar pasangan, itu sesuatu hal yang sangat merugikan untuk dirinya sendiri, bahkan untuk kelak nanti ke depannya. Lalu nanti yang disalahkan pasti bakal Tuhan ketika semuanya tidak sesuai ekspektasinya. Jadi untuk itu janganlah khawatir. Mari berpengharap dan yang teguh kepada Tuhan agar kita tidak perlu khawatir, agar kita diberi ketenangan kepada Tuhan. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Ini kita diajarkan oleh Paulus untuk membangun relasi yang lebih lagi kepada Tuhan melalui doa dan permohonan. Jadi kita tidak perlu bersungut-sungut, tetapi kita menyampaikan isi hati kita, menyampaikan keinginan kita lewat doa. Tapi ingat, jangan hanya menyampaikan permohonan saja. Lihat yang selanjutnya, dengan ucapan syukur. Doa tidak melulu harus meminta-minta. Tuhan minta ini, Tuhan saya minta itu. Tidak perlu. Kita harus lebih mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas keadaan yang sudah Engkau berikan. Meskipun dalam kesesakan, terima kasih Tuhan. Karena Tuhan sendiri, kita percaya Tuhan sendiri yang sudah menetapkan, Tuhan sudah memberi dan Tuhan sudah menyediakan semuanya. Tetapi kita dengan berdoa itu akan lebih lagi membangun relasi kita dengan Tuhan. Kita berpengharapan dengan Tuhan lebih lagi agar Tuhan memberikan sukacita dan rasa kekhawatiran yang berkurang dan memberikan ketenangan kepada Tuhan dengan berdoa. Ayat yang ketujuh, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus. Nah, di ayat ini, damai sejahtera Allah ketika kita berpengharapan kepada Tuhan, ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan, ada damai sejahtera yang luar biasa. Meskipun kita di dalam kondisi kesesakan, di dalam permasalahan yang begitu pelik menghantui kita sehingga kita tidur pun susah, kita harus tetap berpengharapan kepada Tuhan. Berpengharapan lewat apa? Lewat doa tadi yang sudah diajarkan oleh Paulus tadi, lewat berdoa dengan permohonan, dengan ucapan syukur tadi, agar Tuhan memberikan lebih lagi damai sejahtera di dalam hidup kita. Itu akan berdampak baik, berdampak positif bagi pikiran kita. Karena ketika kita gagal, ketika semua usaha kita gagal, pekerjaan kita dipecat, soal percintaan, perjodohan kita diputuskan, kita tidak akan menyalahkan keadaan, tapi kita berpikir positif lagi dengan kegagalan-kegagalan dan introspeksi diri lebih lagi dan memperbaiki diri lebih lagi. Ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang patut, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ada 8 kata sifat yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Yang pertama, benar, mulia, adil, suci, manis, hal yang sedap didengar, yang maksudnya adalah kelakuan kita yang harusnya terkenal baik, perilaku kita yang harus dikenal baik oleh semuanya, kebajikan dan hal-hal yang patut dipuji.
Saat-saat ini memang orang-orang Kristen atau anak-anak muda Kristen krisis identitas Kristen, identitas rohani. Kita krisis. Anak-anak muda zaman sekarang lagi krisis-krisisnya dalam siapa Kristen itu apa. Dia tidak tahu yang sebenarnya itu apa. Inilah 8 kata sifat ini yang harusnya menjadi patokan dan harusnya menjadi teguran bagi kita untuk lebih lagi. Karena anak muda zaman sekarang yang saya lihat mereka semuanya menjadi serupa dengan dunia ini. Anak muda ikut arus oleh dunia ini, terbawa arus karena dia tidak tahu tentang kekristenan, tidak lebih mendalami kekristenan. Jadi mereka gampang goyah hatinya sehingga lebih mengikut, lebih enak di dunia. Memang dunia mengajarkan keenakan, tetapi akan merusak kita. Jadi kita di ayat ini diajarkan dan diingatkan kembali akan ini identitas Kristus yang ini, patokannya tuh ini. Jadi kita lebih lagi untuk hidup benar, hidup mulia, serupa dengan Kristus, menjadi seperti Yesus, adil, suci, manis, hal yang sedap didengar, perilaku kita yang terkenal baik, kebajikan, hal-hal yang tak patut dipuji, itu adalah hal yang harus menjadi patokan kita. Memang manusia tidak ada yang sempurna, tapi kita berusaha untuk menjadi lebih baik semakin hari, dan semakin hari. Ayat yang ke-9, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ini suatu perintah Rasul Paulus bagi kita, bagi jemaat Filipi pada zaman itu, bagi kita terkhususnya untuk ikut teladan Yesus, ikut teladan Paulus, agar kita lebih lagi untuk bisa serupa dengan Kristus. Lakukanlah itu. Paulus mengatakan, lakukanlah itu. Seperti benih yang ditanam di tanah yang subur, begitulah kita. Ketika kita mendengar, kita mempelajari, kita meresapi, merenungi firman, dan melakukan, kita seperti bibit yang ditanam di tanah yang subur. Ketika tumbuh menjadi pohon yang berbuah lebat, itu kita seperti itu ketika kita melakukan firman Tuhan, meresapi, merenungi, dan melakukan firman Tuhan. Bergaul dengan siapa saja itu boleh, tidak masalah, tapi asal jangan meninggalkan identitas dan ciri khas kekristenan. Itu yang menjadi krisis anak-anak muda Kristen pada zaman sekarang, identitas Kristen, bahkan mengikuti arus dunia. Yang saya tekankan di sini adalah dalam berpengharapan dengan Tuhan harus memiliki sukacita, bersukacita. Dengan berharap kita harus memiliki rasa sukacita. Ketika kita sudah berharap tapi kita tidak memiliki rasa sukacita, kita harus introspeksi diri. Apakah kita dengan cara kita berharap itu ada yang salah atau tidak? Kita harus introspeksi diri terus. Harus berpengharapan kepada Tuhan, meletakkan diri kepada Tuhan, membangun relasi diri dengan Tuhan terus-menerus. Bersukacita sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Tadi sudah saya katakan, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Bagaimana kita mau diterima oleh perusahaan jika di dalam diri kita tidak ada sukacita? Bagaimana mau didekati oleh lawan jenis jika di dalam diri kita tidak ada sukacita? Ingat, sukacita berdampak bagi diri sendiri dan orang lain. Di dalam pengharapan dengan Tuhan harusnya tidak perlu merasa khawatir. Saya mengutip perkataan dari Sujiwo Tejo yang mengatakan bahwa menghina Tuhan tidak harus menginjak Al-Quran, menginjak Injil, tetapi besok kita khawatir tidak bisa makan, besok khawatir tidak punya jodoh, itu sudah menghina Tuhan. Bahwa semua sudah diatur oleh Tuhan. Kita bisa simpulkan pernyataan dari Sujiwo ini bahwa percaya kepada Tuhan itu sangat penting. Percaya kepada Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan, bahwa Tuhan sudah menyediakan semuanya. Waktu Tuhan adalah waktu yang sangat tepat. Jadi jangan kita
terlalu mendesak Tuhan, memaksa Tuhan, karena Tuhan tahu kapan saatnya kita diberi pekerjaan. Tuhan tahu kapan saatnya kita diberi jodoh yang tepat bagi kita. Yang kita lakukan adalah menunggu prosesnya dengan berdoa, dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Itu yang seharusnya dilakukan. Tindakan tidak perlu merasa khawatir ini akan membuahkan hasil damai sejahtera bagi hidup kita. Jadi hati kita menjadi lebih tenang, pikiran kita menjadi lebih positif dalam melakukan segala hal, menghadapi tantangan, konflik, kegagalan, bahkan kegagalan sekalipun. Itu yang harus dilakukan. Bersukacita dan tidak perlu merasa khawatir. Di dalam pengharapan harus memiliki itu. Yang selanjutnya, orang Kristen harus memiliki identitas. Orang Kristen, terkhusus anak muda pada sekarang, harus memiliki identitas. Seperti yang tadi diteladan oleh Rasul Paulus. Seperti Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita. Kita sudah tahu proses Tuhan Yesus turun ke dunia untuk mengajarkan kita sesuatu yang baik. Kita tinggal meneladani Tuhan Yesus. Memang sulit, tapi kita coba untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah dekat dengan kita. Wajib hukumnya kita mencerminkan hidup kita kepada Tuhan. Saya tutup renungan hari ini pada ayat yang ke-9, Filipi 4 ayat yang ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.